Hai malam. Malam ini aku akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Diikuti Kuntilanak. Ceritanya kita mulai. Kisahnya bermula ketika seorang pedagang bakso, sebut saja Kardio, tengah bekerja seperti biasa keliling kampung untuk menjajakan baksonya. Kisah ini dituliskan berdasarkan cerita pengalaman Kardio saat berjuang mencari uang demi menikahi wanita idamannya. Wajar saja jika seorang lelaki sangat bersemangat ketika memiliki niatan untuk menikahi wanita yang ia cintai. Demikian pula dengan Kardio yang sangat antusias dalam berjualan bakso untuk biaya pernikahannya kelak. Waktu itu hari Minggu malam Senin, di mana penduduk kampung tempat Kardio biasa berkeliling berjualan bakso, usai mengadakan pemilihan kepala kampung. Menurut pengalamannya, setiap malam Senin dagangannya selalu laris manis. Sehingga di malam itu Kardio sengaja membawa stok bakso lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa. Maklum saja, selain kejar setoran, dia juga merasa perlu bekerja lebih keras agar segera bisa menikahi wanita idamannya sebelum dilamar orang lain. Namun, sepertinya harapan dan impian Kardio di malam itu tidak bisa kesampaian, karena selain tidak terlihat warga yang berkumpul, malam itu suasana kampung tempatnya keliling berjualan juga terlihat sangat sepi dibanding hari-hari sebelumnya. Lantas dia merasa kecewa dan beranggapan jika acara pemilihan ketua kampung di siang tadi membuat semua warga merasa lelah dan capek, sehingga memilih untuk istirahat di rumah masing-masing. Waktu telah menunjukkan pukul 9 malam, belum semangkok bakso pun terjual di malam itu. Untuk sedikit melepas lelah, Kardio berhenti di bawah pohon randu atau disebut pohon kapas ya, yang di sampingnya terdapat tiang dan lampu listrik sebagai penerang jalan. Sambil melepas lelah, Kardio memukul mangkok bakso secara bertahap agar suaranya terdengar oleh warga sekitar. 1 menit, 2 menit, hingga 10 menit berlalu. Kardio secara bertahap memukul mangkok bakso, namun masih tidak ada seorang pun yang terlihat keluar rumah untuk menghampirinya. Ya sudahlah, kali aja malam ini memang bukan rezekiku, gumam Kardio dalam hati. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar olehnya suara angin gemuruh dari arah berlawanan dan seolah menerpa sekeliling tempat dia berhenti. Anehnya, meskipun terdengar suara angin kencang, namun ranting pepohonan termasuk pohon randu di sampingnya tak terlihat bergerak. Pengalaman mistis Kardio akhirnya diawali juga di mana lampu penerangan jalan yang berada di samping pohon randu mati secara mendadak. Dengan refleks, Kardio menengadahkan mukanya ke atas seolah mencari apa gerangan yang membuat lampu di atasnya itu mati. Saat ia menengadahkan wajahnya, itulah terlihat sosok hantu berpakaian putih yang sedang duduk di atas ranting pohon randu tepat di atasnya berdiri. Tanpa pikir panjang, Kardio bergegas mendorong gerobak baksonya untuk segera menyingkir dari tempat tersebut. Rasa kaget bercampur merinding seolah semakin membuat Kardio ketakutan, beriringan dengan terciumnya aroma bangkai yang membuat mual. Perjalanan Kardio malam itu sepertinya belum selesai sampai di situ. Dia masih berkehendak kembali keliling kampung meskipun dengan hati was-was dan gelisah atas kejadian yang barusan dia alami. Meskipun Kardio menyadari jika yang dilihatnya tadi adalah penampakan sosok hantu kuntilanak, namun dia tidak memiliki pilihan lain kecuali menjajakan dagangannya. Setelah sekitar 15 menit,
mendorong gerobaknya, akhirnya terlihat pembeli pertama memanggil dan menghampirinya. Sambil membuat bakso, Kardio menceritakan perihal kejadian yang barusan dialami, yakni melihat sosok kuntilanak di pohon randu yang masih berada di kampung itu juga. Aneh dan kembali bikin merinding, kala itu tiba-tiba tercium aroma wangi semerbak, layaknya bunga melati yang tengah mekar. Singkat cerita, pembeli telah masuk ke rumah dan Kardio kembali mendorong gerobak sambil memukul-mukul mangkok sebagai pertanda seorang penjual bakso lewat. Tak lama kemudian, terdengar suara seorang wanita dari arah belakang seolah meminta dirinya untuk berhenti. Namun, begitu Kardio menolehkan wajahnya ke belakang, tak terlihat seorang pun. Kejadian ini sampai terulang sebanyak 3 kali. Dan pada panggilan terakhir, Kardio melihat sosok wanita yang tidak begitu dia kenal berjalan mendekatinya dengan membawa mangkok. Kardio lantas berhenti, karena dia yakin wanita itu adalah seorang pembeli yang ingin membeli baksonya. Kardio pun menunggu pembeli itu, dan seperti biasa dia menunduk ke bawah untuk membesarkan nyala kompor yang dipakai, agar air tempat merebus mie segera mendidih. Seusai membesarkan nyala kompor, Kardio kembali berdiri dan menoleh ke arah wanita yang tadi memanggil dirinya. Namun apa yang terjadi? Dia mendapati sosok kuntilanak yang tadi tengah berdiri tepat di belakangnya. Saking takutnya, Kardio bergegas mendorong gerobaknya tanpa menghiraukan air rebusan bertumpahan di jalanan. Baik, untuk spesial malam ini, aku akan menceritakan cerita tambahan. Tidak begitu horor, tapi lumayan membuat hati teriris ya. Emosi dan kesel kalau dengernya. Mari kita dengarkan ceritanya. Kampung. Kita mulai ceritanya. Kisah tragis kematian preman kampung. Kisah ini terjadi sekitar tahun 1980, di mana preman-preman merajalela dengan ditandai seluruh badannya dipenuhi dengan tato yang bermacam-macam gambar. Nah, pada waktu itu di kampung yang ada di wilayah, kita sebut saja wilayah X, ada kejadian yang sangat menggemparkan, di mana seorang preman dibunuh rame-rame oleh kakak dan adik keluarga yang menjadi korban pemerkosaan preman kampung tersebut. Awal cerita, di kampung itu ada sebuah keluarga yang harmonis. Namun ada seorang preman yang jatuh cinta pada istri dari keluarga harmonis itu. Yang namanya preman, kemana-mana selalu bawa senjata tajam. Juga tak ketinggalan botol miras selalu dibawanya. Suatu hari, preman itu datang ke rumah keluarga yang harmonis itu. Dia menyatakan jatuh cinta pada istri keluarga itu. Sebut saja istri keluarga harmonis itu namanya Mintarsi. Tentu saja Mintarsi menolak, karena di samping ia sudah bersuami, juga memang tidak suka sama orang yang suka mabuk. Akhirnya si preman itu pulang dengan rasa kecewa. 2 hari kemudian, si preman itu datang lagi dengan menghunus golok, sambil teriak-teriak memanggil nama Mintarsi. Namun saat itu yang keluar suaminya. Maka si preman itu marah-marah sambil bentak-bentak suaminya, nanyain Mintarsi, "Mana bini lo? Suruh dia keluar," bentak preman itu. Si suami menjawab dengan rasa penuh ketakutan, "Ada di dapur, lagi nyuci piring." Tanpa permisi lagi, si preman langsung masuk ke dapur dan memang Mintarsi ada di dapur lagi nyuci. Dipegangnya tangan Mintarsi, serta lehernya ditempelin golok. Mintarsi dipaksa untuk melayani nafsu bejatnya preman itu. Karena takut, Mintarsi terpaksa melayani nafsu preman itu di dapur.
Sesudah puas, preman itu keluar sambil sesumbar, "Awas loh, kalau kalian macam-macam gua habisin semua keluarga lo." Karena satu kali telah berhasil, maka 2 hari kemudian si preman itu datang lagi menemui Mintarsi yang kebetulan sedang duduk di ruangan tamu. Dengan ancaman golok di leher, terpaksa Mintarsi pun melayani kembali nafsu bejat preman pemabuk itu. Kejadian itu terus berlanjut, bahkan kejadian itu pernah dilakukan di depan mata suaminya sendiri. Tapi karena takut, suaminya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa meneteskan air mata melihat istrinya diperkosa oleh preman itu. Akhirnya, suaminya datang ke rumah kakak dan adiknya. Dia ceritakan semua yang terjadi pada keluarganya. Mendengar pengaduan itu, kakak dan adiknya sangat marah. Maka mereka sepakat untuk menghabisi preman itu, yang katanya si preman itu tidak mempan dengan senjata tajam. Dan disusunlah rencana sedemikian rupa. Beberapa hari kemudian, preman itu datang lagi. Dia berteriak-teriak di luar memanggil-manggil Mintarsi dengan kata-kata yang tidak senonoh. Mendengar suara preman teriak-teriak, akhirnya suami Mintarsi datang mempersilahkan masuk. Pas si preman mau duduk, tiba-tiba ia dihantam oleh adik suaminya dengan balok kayu. Pukulan berikutnya datang dari kakaknya dan juga suami Mintarsi yang sudah lama menyimpan dendam. Mereka memukul preman itu dengan kayu tanpa henti-hentinya. Orang-orang kampung di situ juga timbul keberaniannya dan ikut memukul juga. Akhirnya tamatlah riwayat preman kampung si pemabuk yang katanya punya ilmu kebal itu, dengan darah bercucuran di sekujur tubuh dan kepalanya yang remuk.